Pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan tentunya hari ini ada sesuatu yang berbeda di dalam program Walk with Christ atau berjalan bersama Kristus. Karena biasanya program ini diasuh oleh Bapak Pendeta Yoyo Yosef. Tapi oleh karena ada sesuatu dan lain hal, beliau tidak dapat mengisi acara ini dan untuk sementara saya akan menggantikannya bersama dengan Bapak Pendeta James Mesak. Dan pagi hari ini renungan kita di dalam Walk with Christ saya beri judul Hidup Disertai Tuhan. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Matius 28 ayat ke-20b yang bunyinya demikian. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini atau penggalan ayat firman Tuhan ini dari Matius 28 ya, ayat 20b yang kita baca ini tadi. Di sini Tuhan Yesus sedang ya berbicara kepada para murid-muridnya ya, sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya. Tuhan Yesus pada waktu itu sudah menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib dan Tuhan Yesus sebentar lagi akan meninggalkan para muridnya. Dan sebelumnya itu Tuhan Yesus memberikan pesan kepada muridnya yang kita kenal di ayat 19 dan 20 biasanya kita sebut sebagai amanat agung. Tapi kita tidak berbicara hal itu pada pagi hari ini, tetapi kita akan berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan murid-muridnya dan tentunya bagi kita semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat tadi itu, bagaimana saya katakan itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menenangkan murid-muridnya, karena pada saat itu mereka baru saja tergoncang ya, karena mereka melihat bahwa guru mereka, Tuhan mereka ya, mereka pikir bahwa ini adalah raja kami, lalu kemudian harus mati di atas kayu salib. Tapi kemudian Tuhan Yesus bangkit. Nah, satu peristiwa di mana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia itu Allah itu sendiri ya. Tetapi sesaat kemudian Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka ya. Lalu pada saat para murid itu bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu mereka bahkan ada yang ragu-ragu, saudara. Di dalam ayat yang ke-27, ayat yang ke-17 maksud saya, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus mulai menampakkan diri kepada para muridnya. Lalu di dalam perjalanan itu selama 40 hari kemudian setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan di saat itu mereka juga terlihat ada yang ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menekankan kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Karena Aku menyertai kamu. Tuhan Yesus menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, ya, Tuhan Yesus begitu jelas memberikan jaminan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka, bahkan menyertai mereka. Ya, nah kita melihat Bapak Ibu Saudara, saat ini keadaan kita, ya. Keadaan hidup kita saat ini, di mana seluruh dunia sedang menghadapi peristiwa yang sangat menggoncangkan, menakutkan, ya. Karena kenapa? Karena kematian ada di mana-mana oleh karena virus corona atau COVID-19. Dan kita melihat kematian itu, virus ini tidak memilih siapa saja yang tidak berjaga-jaga, yang tidak mentaati ya protokol kesehatan, bahkan menjaga kesehatan tubuhnya, sembarangan mereka akan mendapatkan akibat yang sangat mengerikan, yaitu kematian oleh karena virus ini. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya kita tahu bahwa Tuhan adalah pelindung kita yang sempurna. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita.
Tetapi kita juga harus berhikmat. Ya. Ada beberapa orang katakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, saudara, ini konteksnya sedang berbicara tentang apa? Ya. Kita melihat konteks itu adalah berbicara tentang menghadapi penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa dunia ini, yaitu iblis. Ya. Bukan berbicara tentang virus. Jangan sembarangan menafsirkan ayat ya yang tidak sesuai dengan konteksnya. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara bahwa Tuhan menyertai setiap hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan benar-benar menyertai kita. Oleh karena apa? Tuhan katakan pada waktu dia akan naik ke sorga, dia bilang dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong, ya, untuk menolong setiap kita. Dan itulah penyertaan daripada Allah. Setiap saudara dan saya, kita disertai oleh Tuhan Yesus, ya. Dalam hal ini adalah pribadinya yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai setiap kita sampai kepada akhir zaman sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus janjikan, itu adalah janji yang selalu pasti akan ditepati oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari tentang penyertaan Tuhan, ya. Kalau kita baca dalam tadi, artinya aku menyertai kamu, ya. Kalau kita melihat dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kata menyertai itu mempunyai arti, Bapak Ibu Saudara, ya. Yaitu kita akan melihat bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan menyertai itu mempunyai maksud yang sangat mendalam, ya. Kalau kita melihat dari arti daripada itu, ya, arti daripada menyertai yang pertama adalah menolong atau ikut serta untuk membantu, ya. Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi bahwa Roh Kudus akan diberikan oleh Tuhan Yesus, dan dia minta kepada Bapanya untuk memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Dan ini kita lihat, Tuhan menjamin kepada kita untuk memberikan penolong, dan dia adalah menyertai kita, artinya dia menolong kita, bahkan ikut serta untuk membantu, ya. Menolong adalah membantu. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini, ya. Kemudian yang kedua, arti daripada menyertai, ya, adalah mendampingi, menemani, dan mengiringi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ikut ambil bagian dalam segala hal. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ini arti daripada menyertai, ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menolong atau ikut serta untuk membantu. Kemudian yang kedua, mendampingi, menemani, dan mengiringi. Yang ketiga, ikut ambil bagian dalam segala hal. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini kita akan menguraikan yang pertama, ya, yang artinya menolong, ya, menolong atau ikut serta untuk membantu. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat ke-18 yang dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah kita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti dapat dan sanggup untuk menolong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah melewati semua fase-fase daripada persoalan hidup ini. Bahkan dia mati di atas kayu salib, dia sudah lakukan, dan dia sudah alami itu, Saudara. Dia sudah mengalami segala penderitaan di dalam dunia ini. Ya, pada waktu dia harus disiksa sedemikian rupa secara fisik, itu adalah bentuk daripada Tuhan Yesus sudah mengalami semua pencobaan, semua masalah di dalam kehidupan. Karena kita melihat ada banyak persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita karena dia sudah pernah mengalami itu. Dia mampu karena dia adalah seorang yang sudah pernah mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan di dalam Yehezkiel 34 ayat 22 dikatakan, maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Kita melihat di sini, Saudara, Tuhan memberikan jaminan bahwa dia akan menolong kita. Kita adalah domba-dombanya, ya. Dari mangsa kita menjadi mangsa. Mangsa dari mana? Ya dari iblis, Saudara.
Bukan hanya iblis saja, dalam persoalan kita, dalam masalah kita, kita akan ditolong oleh Dia. Dan Dia akan menjadi hakim, ya, di antara domba dengan domba. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam kehidupan kita, sesama orang percaya terjadi masalah-masalah itu. Ada persoalan yang terjadi, tapi Tuhan adalah hakim di antara kita. Dan Dia akan mendamaikan setiap orang percaya. Kalau toh ada persoalan, Tuhan akan mendamaikan dengan firman-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Ya, kita melihat kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan menolong kita. Dalam arti kata ini, yang pertama, Tuhan akan menjaga kita dan tidak akan membiarkan kita menjadi mangsa atau menjadi korban daripada kehidupan ini atau korban daripada ulah si iblis. Tuhan akan menolong kita, bahkan ya, Tuhan akan bukan itu saja. Selain Tuhan menolong, Tuhan juga akan memberkati kita. Dalam Ulangan 33 ayat 26 sampai 28 dikatakan, tidak ada yang seperti Allah, hai Yurun, Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ayat 28 dikatakan, maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Kita melihat saudara, inilah bukan hanya sebagai penolong, bahkan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Asalkan dengan syarat, kita harus tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berjanji demikian rupa bagi setiap orang percaya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempunyai sikap yang selalu berharap kepada Tuhan, selalu menanti-nantikan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, lalu kita hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, satu ayat lagi dalam Mazmur 33 ayat 20 dikatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat, ya, firman Tuhan begitu luar biasa. Allah itu jelas, ya, Dia akan menyertai kita sebagai apa? Sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan hidup kita, Allah akan menyertai setiap kita. Dan yang pertama, ya, pada sesi ini kita sudah berbicara tentang Allah itu adalah penolong, ya. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan, dan kita percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, Dia adalah penolong yang teguh. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara renungan kita berikutnya pada sesi berikutnya tentang berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, yaitu arti daripada menyertai, ya, Allah menyertai hidup kita. Yaitu mendampingi, menemani, dan mengiringi. Kita akan berjumpa kembali dalam program Walk with Christ berikutnya. Amin.